Sejak dokter di puskesmas desa mengabarkan bahwa Nia hamil, kehidupan Bagus dan Nia terasa lebih bermakna. Rumah kecil mereka yang sederhana kini dipenuhi harapan baru. Setiap sudut rumah seakan menyimpan impian yang menggantung, menanti untuk diwujudkan. Meskipun Bagus hanya seorang mandor di perusahaan kayu milik Pak Gatut, ia tidak pernah mengeluh. Baginya, keberadaan Nia dan calon bayi mereka adalah alasan utama untuk bekerja lebih keras, mengabaikan lelah yang terus menyapa. Nia yang kini memasuki bulan-bulan terakhir kehamilannya, sering duduk di serambi rumah saat sore menjelang. Angin yang lembut membelai wajahnya, sementara tangannya mengelus perutnya yang membuncit dengan penuh kasih. Sore itu Bagus baru saja pulang kerja. Wajahnya menampakkan kelelahan, namun senyum kecil yang terukir di bibirnya memancarkan kebahagiaan. Ia melangkah mendekati Nia, duduk di sampingnya dan menghela napas panjang. "Capek ya, Mas?" tanya Nia dengan lembut, menyodorkan segelas kopi hangat yang sudah disiapkannya. Bagus menggeleng pelan sambil menyesap kopi itu. Aromanya yang khas menyegarkan tubuhnya. "Capek sih iya," ujarnya dengan nada ringan. "Tapi kalau lihat kamu sehat dan bahagia begini, rasanya semua capek langsung hilang." Nia tersenyum tipis, meski matanya menyiratkan kegelisahan yang sulit disembunyikan. "Mas," katanya pelan, suaranya hampir berbisik, "kadang aku takut anak kita lahir nanti. Gimana kalau kita nggak bisa kasih yang terbaik buat dia? Biaya sekolah, makan, semuanya kan nggak murah." Bagus menatapnya penuh keyakinan, lalu berjongkok di depan istrinya. Ia meraih tangan Nia dan menggenggamnya erat, seolah ingin menyalurkan kekuatan. "Kamu nggak perlu takut, Nia. Rezeki anak ini sudah ada yang ngatur. Yang penting sekarang kamu dan bayi kita sehat. Sisanya biar aku yang pikirin." Nia mengangguk pelan meski ketakutannya belum sepenuhnya hilang. Ia tahu Bagus selalu berusaha keras, tetapi bayangan masa depan yang belum pasti sering menghantuinya. Namun di balik kegelisahannya, Nia juga menyadari betapa besar cinta dan tanggung jawab yang Bagus pikul untuk keluarga mereka. Di tempat kerja, Bagus dikenal sebagai pekerja yang rajin dan bisa diandalkan. Hal itu membuatnya mendapat perhatian khusus dari Pak Gatut, sang pemilik perusahaan kayu. Gatut adalah sosok yang tegas namun berhati mulia, seorang pria tua yang dihormati banyak orang. Hari itu, ketika Bagus tengah memeriksa tumpukan kayu di gudang, suara berat Pak Gatut memanggilnya dari kejauhan. "Bagus, kesini sebentar." Bagus segera menghentikan pekerjaannya dan mendekat. Pak Gatut yang berdiri tegap di depan pintu gudang memegang kantong plastik besar. Ia menyerahkan kantong itu kepada Bagus dengan senyum ramah. "Ini buat istrimu," ujarnya, suaranya terdengar tulus. "Dia sudah masuk bulan ke-9 kan? Kasih dia yang terbaik biar bayinya lahir sehat." Bagus tertegun melihat isi kantong itu, sekotak susu, beberapa buah segar dan vitamin. "Terima kasih banyak, Pak," katanya dengan nada penuh rasa syukur. "Saya benar-benar nggak tahu harus bilang apa." Pak Gatut menepuk bahu Bagus dengan penuh makna. "Anak pertama itu berkah besar. Jangan sia-siakan. Jaga istrimu baik-baik. Anak itu masa depanmu." Bagus mengangguk mantap. Pesan itu ia simpan dalam hati, menjadi motivasi baru baginya untuk terus berjuang. Nia melihat isi kantong itu dengan mata berkaca-kaca. "Pak Gatut baik sekali ya, Mas," ucapnya lirih, suaranya bergetar. "Aku nggak nyangka." Bagus tersenyum sambil merangkul Nia. "Iya, beliau memang orang baik. Beliau selalu bilang, anak kita adalah masa depan." Malam itu mereka berbincang tentang impian-impian kecil yang akan diwujudkan untuk anak mereka kelak. Meski begitu, di tengah kebahagiaan yang menghangatkan hati mereka,
Nia tak bisa mengabaikan rasa ganjil yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Perhatian Pak Gatut yang begitu besar seringkali membuatnya merasa canggung, meski ia tidak berani mengungkapkannya kepada Bagus. Baginya, yang terpenting sekarang adalah menjaga kesehatannya, agar kelahiran anak mereka yang hanya tinggal menunggu waktu berjalan dengan lancar. Semakin dekat dengan hari persalinan, malam-malam, Nia mulai dihantui kegelisahan yang sulit ia pahami. Tidur yang biasanya lelap berubah menjadi potongan-potongan waktu yang terputus. Berkali-kali ia terbangun dengan keringat dingin membasahi wajahnya. Napasnya tersengal, jantungnya berdegup kencang, seperti baru saja dikejar sesuatu. Dalam mimpi-mimpi itu, Nia selalu berada di tengah hutan yang gelap gulita. Pepohonan tinggi menjulang seperti tembok raksasa, sementara suara binatang liar menggaung di sekelilingnya. Bayangan samar-samar mulai muncul, hingga sosok besar dengan tubuh manusia, tetapi kepala babi hutan menjelma dari kegelapan. Mata makhluk itu merah menyala, memancarkan kemarahan yang membuat nyalinya ciut. Makhluk itu tidak mengaum atau berteriak, hanya menggeram pelan namun menakutkan. Langkahnya perlahan mendekat, sementara tangannya yang besar dan berbulu terulur ke arah perut Nia yang membuncit. Ia mencengkeram perut itu seolah hendak mengambil sesuatu dari dalamnya. Nia mencoba berteriak, namun suara itu seolah terkunci di tenggorokannya. Tangisnya pecah tanpa suara, memohon agar semua segera berakhir. Ketika Nia terbangun dengan napas memburu, tubuhnya terasa gemetar hebat. Pandangannya langsung tertuju pada sudut kamar yang hanya diterangi lampu kecil berwarna kekuningan. Hatinya mencelos ketika ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari sana. Bayangan hitam tampak samar, namun begitu ia berkedip, bayangan itu lenyap. Ia mencoba mengatur napas, berbisik pada dirinya sendiri, "Cuma mimpi, cuma mimpi." Ia melirik Bagus yang tidur di sampingnya. Wajah suaminya tampak begitu lelah, bekas-bekas kerja keras tergurat jelas di setiap garis wajahnya. Perasaan bersalah menyeruak dalam diri Nia. Bagus sudah berjuang keras demi mereka, dan ia tidak ingin menambah bebannya dengan cerita tentang mimpi buruk yang mengusik malam-malamnya. "Mungkin ini bawaan bayi," bisiknya lagi, mencoba menenangkan diri meski kegelisahan masih tersisa di dadanya. Keesokan harinya, Nia berusaha mengalihkan pikiran dari mimpi buruk itu. Ia memutuskan untuk menyiapkan perlengkapan bayi di kamar kecil mereka. Kamar itu sederhana, dengan dinding yang mulai memudar warnanya, namun penuh dengan cinta yang dituangkan lewat sentuhan Nia. Ia melipat-lipat baju bayi mungil dengan hati-hati, menyusunnya rapi di lemari kayu tua yang diwarisi dari orang tuanya. Namun, ketika ia tengah melipat kain bedong, rasa nyeri tiba-tiba menusuk perutnya. Nia tersentak, terpaksa duduk sambil memegang pinggiran tempat tidur. "Kenapa lagi ya?" gumamnya sambil mengelus perutnya, mencoba menenangkan bayi yang tampaknya bergerak lebih kuat dari biasanya. Namun nyeri itu terasa berbeda, tidak seperti kontraksi biasa. Hatinya kembali dirundung kekhawatiran ketika ingatannya melayang ke mimpinya tadi malam. Sosok berkepala babi hutan itu sempat merapal sesuatu, seolah membaca mantra sambil menatap perutnya dengan pandangan penuh maksud. Di sisi lain, di tempat kerja, Bagus merasakan sesuatu yang ganjil. Pak Gatut, yang biasanya ramah dan suka bercanda, hari itu tampak lebih pendiam. Wajahnya serius, bahkan sedikit murung, seperti menyimpan sesuatu yang berat. Saat memeriksa tumpukan barang di gudang, Bagus mencoba membuka pembicaraan untuk mencairkan suasana. "Pak, hari ini Bapak kok kelihatan capek, apa ada masalah?" tanyanya hati-hati. Pak Gatut menoleh perlahan, lalu tersenyum kecil. "Tidak ada apa-apa," jawabnya singkat.
hanya ada hal-hal yang perlu diselesaikan. Bagus mengangguk meski jawaban itu justru membuatnya semakin bingung. Ia merasa ada sesuatu yang sedang dipikirkan Pak Gatut, tapi ia tidak berani bertanya lebih jauh. Saat ia hendak pergi, suara berat Pak Gatut kembali memanggilnya. "Bagus," ucapnya sambil menatap dalam-dalam. "Bagaimana istrimu? Sudah dekat waktunya kan?" Bagus tersenyum tipis, mencoba menghilangkan rasa canggung. "Iya Pak, doakan saja semoga semuanya lancar," jawabnya tulus. Pak Gatut tertawa kecil, namun ada sesuatu yang aneh dalam tawanya. Nada itu membuat Bagus tidak nyaman. Tentu," kata Pak Gatut sambil mengangguk pelan. "Anak itu sangat berharga. Jangan sampai ada apa-apa ya." Kata-kata itu terdengar biasa, namun bagi Bagus ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak tenang. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya terus dihantui oleh ekspresi Pak Gatut yang tampak penuh arti. Malam itu, Nia kembali dihantui mimpi yang sama, namun kali ini terasa lebih nyata dan menakutkan. Sosok besar dengan tubuh manusia dan kepala babi hutan kembali muncul dari kegelapan, berjalan perlahan ke arahnya. Namun ada sesuatu yang berbeda. Makhluk itu berbicara. Suaranya dalam dan berat, mengucapkan kata-kata dalam bahasa yang tak dimengerti Nia, seperti mantra atau doa gelap. Meski tak memahami artinya, Nia tahu bahwa apapun yang diucapkan makhluk itu adalah ancaman. Dengan gerakan lambat namun pasti, tangan besar berbulu makhluk itu menjulur, menyentuh perutnya. Sentuhan itu terasa membakar, membuat Nia terbangun tiba-tiba dengan napas tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya, sementara air mata mengalir tanpa ia sadari. Pandangannya terpaku pada perutnya. Hatinya dihantam rasa takut yang sulit dijelaskan. Ia menoleh ke arah Bagus yang masih terlelap, wajahnya tenang meski kelelahan. Nia ingin membangunkan suaminya, ingin berbagi ketakutannya, tetapi ia mengurungkan niat itu. Bagus sudah cukup terbebani oleh pekerjaan dan tanggung jawabnya, dan Nia tidak ingin menambah beban itu dengan cerita tentang mimpi buruk yang mungkin dianggapnya hanya halusinasi. "Kenapa ini terus terjadi?" gumamnya pelan sambil mengelus perutnya mencoba menenangkan diri. Namun rasa panas di perutnya membuat pikirannya kembali teringat pada sosok di dalam mimpi. Dalam hati, Nia mulai merasa bahwa sesuatu yang buruk sedang mendekat. Pagi yang seharusnya menjadi awal harapan itu berubah menjadi mimpi buruk. Nia yang sebelumnya hanya merasakan kontraksi ringan, mendadak tersiksa oleh rasa sakit luar biasa yang menusuk perutnya. Ia meringis kesakitan, wajahnya memucat, sementara keringat deras mengalir dari pelipisnya. Bagus yang awalnya tenang, kini panik bukan kepalang. Ia segera membantu Nia menuju bidan terdekat, berusaha secepat mungkin agar istrinya mendapat pertolongan. Namun semuanya terasa terlambat. Bidan yang memeriksa Nia tampak ragu, lalu menghela napas panjang sebelum menatap Bagus dengan wajah penuh simpati. "Maaf Pak Bagus, Bu Nia," katanya dengan suara bergetar. Bayinya sudah tidak ada detak jantungnya. Bagus membeku, dunia seakan runtuh dalam sekejap. Ia memandang Nia yang menatapnya dengan mata penuh air mata. Perempuan itu hanya bisa menangis dalam pelukan suaminya, sementara tangannya yang lemah terus mengelus perutnya. Rumah kecil mereka kini berubah menjadi tempat penuh duka. Pakaian bayi yang sudah dilipat rapi di lemari kayu kini hanya menjadi pengingat pilu akan kehilangan yang baru saja mereka alami. Para tetangga berdatangan menyampaikan bela sungkawa dengan kata-kata yang nyaris tak berarti bagi Bagus dan Nia. Kesedihan mereka terlalu dalam, tak terukur oleh ungkapan simpati apapun. Bagus duduk di sudut ruangan dengan kepala tertunduk, memegangi kepalanya yang terasa berat.
Sementara itu Nia hanya terbaring di kamar, memeluk pakaian-pakaian bayi yang kini tak akan pernah digunakan. Di tengah kesunyian yang mencekam itu, seorang tamu tak terduga tiba. Pak Karna, seorang lelaki tua berpenampilan sederhana, muncul di halaman rumah mereka. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang beruban, dan sorot matanya tajam. Di tangannya tergenggam sebuah tas kecil yang terlihat lusuh. Bagus yang awalnya bingung dengan kehadiran tamu asing itu tetap menyambutnya dengan sopan. "Maaf, Bapak siapa?" tanyanya pelan meski lelah masih tergambar jelas di wajahnya. "Namaku Karna," jawab lelaki itu dengan suara berat. "Aku saudaramu. Meski jauh, aku mendengar kabar duka ini dan merasa harus datang." Bagus hanya mengangguk meski tak benar-benar mengingat siapa lelaki ini. Ia mempersilakan Karna duduk di teras depan, di mana lelaki tua itu menyalakan rokok daun sambil menatap lurus ke arah kamar Nia. Ketika Nia akhirnya keluar dengan langkah gontai, pandangan Karna langsung tertuju padanya. "Nia," panggilnya pelan, suaranya berat namun penuh arti. Nia berhenti, menoleh dengan tatapan lemah. "Apa kamu masih ingat ada seseorang yang terlalu peduli dengan anakmu selama masa kehamilan ini?" Pertanyaan itu menusuk hati Nia. Wajahnya berubah pucat, pikirannya berputar mencari jawaban. Perlahan sosok yang dimaksud mulai muncul dalam benaknya. Bayangan seorang pria yang selama ini begitu perhatian, bahkan lebih dari yang seharusnya. Pak Gatut," jawabnya ragu, suaranya hampir tak terdengar. Karena mengangkat alisnya. "Kenapa kamu menyebut dia?" tanyanya, nadanya lebih tegas. Nia menelan ludah. "Selama ini Pak Gatut sangat baik pada kami," ujarnya sambil menunduk. "Ia sering memberikan susu, buah, dan memastikan aku tidak kekurangan apapun. Kadang perhatiannya terasa berlebihan, tapi aku pikir itu hanya kebaikannya." Pak Karna tersenyum tipis, namun senyumnya membawa kesan dingin yang justru menambah suasana tegang. Itu bukan perhatian, Nia. Itu cara halus seseorang yang ingin mendapatkan sesuatu. Ucapnya pelan namun penuh arti. Bagus yang duduk di dekat mereka mengerutkan dahi. Ia tidak mengerti arah pembicaraan ini, tetapi rasa tidak nyaman mulai merayap di hatinya. "Maksud Pak Karna apa? Pak Gatut sudah membantu kami selama ini. Apa salahnya?" tanyanya, mencoba membela majikannya. Pak Karna menatap Bagus dengan sorot mata tajam, seperti menembus lapisan pikirannya. "Kadang kebaikan yang berlebihan itu menyimpan niat lain," katanya tegas. "Kau mungkin tidak tahu siapa sebenarnya dia, dan kau tidak tahu apa yang telah ia lakukan." Nia dan Bagus saling berpandangan, bingung sekaligus cemas. Perkataan Pak Karna seperti teka-teki yang semakin membebani pikiran mereka. "Apa maksud Pak Karna?" tanya Nia akhirnya, suaranya bergetar, hampir tenggelam dalam kegelisahannya. Pak Karna menarik napas panjang, kemudian membuka tas kecilnya dengan hati-hati. Dari dalam tas itu ia mengeluarkan beberapa benda. Selembar kain hitam, dupa dengan aroma kuat, dan sebuah keris kecil yang terlihat tua. "Aku tidak datang ke sini untuk menuduh tanpa bukti," ujarnya pelan, matanya menatap benda-benda itu dengan serius. "Tapi aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jika kalian mengizinkan, aku akan mencoba mencari jawabannya." Bagus terdiam sejenak, matanya bergantian menatap Nia dan Pak Karna. Keraguannya tergambar jelas, namun rasa kehilangan anak mereka jauh lebih besar daripada ketakutannya. Ia akhirnya mengangguk dengan suara serak berkata, "Kami hanya ingin tahu kenapa anak kami harus pergi secepat ini." Malam itu Pak Karna mulai melakukan ritual kecil di halaman depan rumah. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, seolah menambah beban suasana.
Asap dupa yang tebal melayang ke udara, membawa aroma aneh yang menusuk hidung. Dalam keheningan malam, gumaman mantra dari Pak Karna terdengar seperti alunan gelap yang menyatu dengan suara binatang malam. Burung hantu di kejauhan bersuara nyaring, sementara jangkrik yang biasa riuh kini terdengar seperti saling bersahutan dalam nada yang tidak biasa. Di dalam rumah Nia dan Bagus duduk berdampingan, saling menggenggam tangan. Nia merasa tubuhnya bergetar, bukan karena dingin, tetapi karena rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Ia memandang Bagus yang juga terlihat gelisah, namun mencoba menenangkan istrinya dengan genggaman yang erat. "Semoga ini memberi kita jawaban," bisik Bagus, meski suaranya terdengar ragu. Angin dingin berhembus menusuk, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan bau dupa. Pak Karna dengan ekspresi serius memanggil Bagus untuk bergabung dengannya di halaman. "Bagus," panggilnya tegas, "aku butuh bantuanmu malam ini. Ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan jawaban." Bagus yang masih dikuasai duka mengangguk pelan. Tanpa banyak bertanya, ia berdiri dan mengikuti perintah lelaki tua itu. Pak Karna menyerahkan cangkul kepada Bagus. "Gali lubang kecil di sini," katanya sambil menunjuk tanah di tengah halaman rumah. Dengan tangan gemetar, Bagus mulai menggali. Suara cangkul yang menghantam tanah terdengar menggema, menambah kesan seram di tengah malam yang semakin larut. Pak Karna berdiri di sampingnya, mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dari kain putih. Ketika Bagus selesai menggali, Pak Karna berlutut dan membuka bungkusan itu. Di dalamnya terdapat segenggam tanah berwarna hitam pekat yang terlihat seperti basah. "Ini tanah dari kuburan anakmu," ujar Pak Karna pelan. Suaranya hampir seperti bisikan kepada malam. "Kita akan meletakkannya di sini dan memanggil apa yang tersembunyi." Nia yang mengintip dari balik jendela merasa tubuhnya semakin lemah melihat apa yang dilakukan Pak Karna. Kata-kata lelaki tua itu terngiang di benaknya, menciptakan kecemasan yang kian membesar. "Ada yang mengambil sesuatu darimu." Ketika tanah itu dikubur kembali, Pak Karna mulai menyalakan dupa dan meletakkannya di tepi lubang. Asapnya mengepul perlahan, mengisi udara dengan bau yang semakin menusuk. Tiba-tiba dari dalam tanah tercium aroma busuk yang menyengat, seolah berasal dari sesuatu yang telah lama terkubur. "Apa ini, Pak?" tanya Bagus, suaranya bergetar. Ia mundur selangkah sambil menutup hidungnya, napasnya tersengal-sengal karena bau yang tak tertahankan. Pak Karna tidak langsung menjawab. Ia tetap duduk bersila di tepi lubang itu, matanya tertutup rapat, bibirnya terus bergerak melafalkan mantra yang terdengar seperti bisikan angin malam. Suaranya semakin intens, menciptakan getaran halus yang seolah menyusup ke dalam tanah. Asap dupa yang mengepul kini mulai bergerak tak wajar, berputar-putar hingga membentuk bayangan samar di atas lubang tersebut. Bayangan itu perlahan berubah, seperti ingin menunjukkan sesuatu. Nia yang selama ini hanya memperhatikan dari balik jendela, tak lagi mampu menahan rasa penasarannya. Dengan langkah gemetar, ia keluar dari rumah, berdiri di dekat Bagus yang juga terpaku oleh apa yang sedang terjadi. "Apa yang sedang terjadi, Pak?" tanyanya pelan. Suaranya nyaris hilang, tertelan udara malam yang berat. Pak Karna membuka matanya. Tatapannya tajam dan wajahnya memancarkan campuran amarah dan kekecewaan yang mendalam. Ia memandangi asap yang kini membentuk sesuatu di atas lubang. Setelah beberapa saat ia berkata dengan suara lantang, "Anakmu telah menjadi tumbal." Teriakan itu menggema, membelah malam yang sebelumnya sunyi. Bagus mundur beberapa langkah, tubuhnya limbung, hampir terjatuh. "Tumbal? Maksud Pak Karna apa?" tanyanya dengan suara bergetar.
Asap ini tidak bohong, jawab Pak Karna, menunjuk bayangan yang terus berputar di atas lubang. Anakmu telah diambil oleh kekuatan gelap. Seseorang mengorbankannya untuk kekayaan dan kekuasaan. Mereka menggunakan nyawa anakmu sebagai alat untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nia terduduk di tanah menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya tumpah tanpa henti. Kenyataan itu terlalu pahit untuk ia terima. Ia teringat mimpi-mimpinya. Teringat sosok berkepala babi hutan yang selalu mengintai dalam kegelapan. Mimpi itu ternyata benar. Isaknya. Siapa yang telah tega melakukan ini? Anak kami bahkan belum sempat melihat dunia. Pak Karna menarik napas panjang. Matanya kembali terarah pada bayangan di atas lubang. Wajahnya mencerminkan kemarahan yang tertahan. Aku belum bisa memastikan siapa yang melakukannya, tapi ini bukan ulah orang jauh. Pelaku adalah seseorang yang dekat dengan kalian. Seseorang yang tampak peduli, tetapi menyembunyikan niat jahat di balik kebaikannya. Bagus, yang sejak tadi hanya mendengar, akhirnya bersuara. Ia menggenggam tangan Nia yang dingin, mencoba menenangkan istrinya sekaligus dirinya sendiri, Pak Gatut. Gumamnya, suaranya parau. Dia yang selalu memberi perhatian lebih pada Nia selama kehamilan. Apakah mungkin dia? Pak Karna menatap Bagus lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Kebaikan yang berlebihan seringkali menyembunyikan niat buruk. Aku perlu waktu untuk memastikan kebenarannya. Tapi jika memang dia pelakunya, ia berhenti sejenak menatap ke arah kegelapan malam. Hukum alam tidak akan membiarkannya lolos. Karma akan segera datang. Malam semakin larut, tetapi suasana di rumah kecil itu tidak menunjukkan tanda-tanda ketenangan. Nia dan Bagus duduk di ruang tamu, saling menggenggam tangan, mencoba mencari penghiburan dalam kesedihan dan ketakutan mereka. Sementara itu, di luar Pak Karna masih berada di dekat lubang. Ia menatap asap dupa yang perlahan menghilang, lalu menengadah ke langit yang gelap. Dengan suara pelan yang hampir seperti bisikan, ia berkata, "Kebenaran akan segera terungkap, dan pelaku tidak akan bisa lari dari karmanya." Di sisi lain, di rumah besar Pak Gatut, perubahan aneh mulai terjadi. Tubuhnya yang dulu kokoh dan penuh energi kini terlihat layu. Kulitnya menjadi pucat, matanya cekung, dan napasnya berat. Bahkan suaranya yang biasanya lantang berubah menjadi parau, seperti seseorang yang terus-menerus dicekik rasa sakit dari dalam. "Pak Gatut, apakah Bapak sakit?" tanya salah seorang pekerjanya dengan nada cemas saat melihat majikannya hanya duduk. Wajah Pak Gatut terlihat jauh berbeda dari biasanya. Pak Gatut menggeleng pelan ketika seorang pekerja bertanya tentang kesehatannya. Ia mencoba tersenyum, namun senyuman itu tidak mampu menutupi matanya yang penuh dengan kegelisahan. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu yang terus menghantui setiap malamnya. Ia tidak pernah menceritakan kepada siapapun tentang mimpi-mimpi aneh yang kini menjadi rutinitas dalam tidurnya. Dalam mimpi-mimpi itu, ia selalu berada di tengah hutan yang gelap penuh dengan kesunyian yang menekan. Namun kesunyian itu selalu pecah oleh suara tangisan bayi yang memilukan. Suara tangisan itu begitu nyata, menggema di telinganya hingga terasa menusuk hatinya. Pak Gatut mencoba mencari sumber suara itu. Matanya berusaha menembus gelap yang pekat. Di kejauhan ia melihat sesosok bayi tergeletak di atas tanah basah. Bayi itu terus menangis. Suaranya seakan memohon untuk diselamatkan. Dengan langkah berat, Pak Gatut berusaha mendekatinya. Tetapi setiap langkah terasa seperti membawa beban tak terlihat. Kakinya seolah ditarik oleh akar-akar pohon yang mencengkeramnya. "Mengapa kau menangis?" teriaknya, mencoba mengatasi kegelisahan. Namun tangisannya perlahan berubah menjadi tawa yang mengerikan. Tawa nyaring yang melengking
hingga membuat telinganya sakit. Pak Gatut terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin, napasnya tersengal, dan dadanya berdegup kencang. Ia memegang kepalanya, mencoba menghapus ingatan tentang mimpi itu, tetapi suara tawa tersebut terus terngiang di telinganya. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat bagi Pak Gatut. Tubuhnya yang dulu kuat kini melemah tanpa sebab yang jelas. Nafsu makannya hilang, setiap makanan terasa hambar seperti tanah. Dokter yang ia kunjungi tidak menemukan penyakit apapun, namun jiwa Pak Gatut terasa terkikis perlahan. Setiap malam, mimpi itu datang lagi dan lagi, seperti siklus tak berujung yang semakin menggerogoti kewarasannya. Ia mulai takut untuk tidur, namun kelelahan selalu membawanya kembali ke kegelapan yang sama. Di sisi lain, Pak Karna yang mendengar kabar tentang kondisi Pak Gatut mulai menyusun rencana untuk memastikan sang juragan memahami akibat perbuatannya. Ia tidak berniat membalas dendam dengan darah, melainkan memberi pelajaran yang setimpal. Karma tidak selalu datang dengan darah, ujar Pak Karna kepada Bagus dan Nia suatu malam saat mereka duduk bersama di ruang tamu rumah kecil itu. Kita hanya perlu memastikan ia merasakan penderitaan yang ia ciptakan untuk kalian. Bagus mengepalkan tangannya, amarah yang lama ia tahan kini membara. Tapi Pak, anak kami tidak akan kembali juga, katanya, suaranya bergetar oleh rasa kehilangan dan frustrasi. Pak Karna menepuk bahu Bagus dengan lembut. Benar, katanya tenang, tapi dengan membuatnya merasakan penderitaan itu, kita memastikan ia tidak akan pernah berani menyentuh hidup orang lain lagi. Malam itu, Pak Karna memulai ritual sederhana di rumah Bagus dan Nia. Ia mengeluarkan segumpal kain kecil dari tas lusuhnya. Kain yang ia katakan berasal dari pakaian terakhir yang menyelimuti bayi mereka saat persalinan. Nia menggigit bibirnya, menahan tangis saat melihat kain itu. Kenangan akan anaknya yang bahkan belum sempat ia dekap kembali menghantam hatinya. Dengan penuh khidmat, Pak Karna menyalakan dupa dan memulai doanya. Suara gumaman mantranya terdengar seperti alunan gelap yang bercampur dengan suara jangkrik di luar rumah. Dupa ini akan membawa suara tangisan bayi ke dalam mimpinya, ujar Pak Karna sambil menatap nyala api kecil yang membakar dupa. Ia akan mendengar tangisan itu sampai ia mengakui perbuatannya. Bagus dan Nia, meski diliputi keraguan, mengikuti apa yang diperintahkan Pak Karna. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon agar keadilan ditegakkan atas penderitaan mereka. Di rumah Pak Gatut, efek dari ritual itu segera terasa. Malam itu ia kembali dihantui oleh mimpi yang semakin nyata. Ia melihat bayi yang sama, tetapi kali ini ada sosok perempuan berpakaian putih berdiri di dekat bayi itu. Wajah perempuan itu kabur, seperti tertutup oleh kabut tebal, namun suara yang keluar dari bibirnya terdengar sangat jelas, bahkan menusuk. "Kenapa kau mengambil yang bukan milikmu?" tanya sosok perempuan itu. Suaranya bergema seperti ribuan suara yang berbicara serempak. Kata-katanya seperti palu yang menghantam hati Pak Gatut, membuatnya menggigil ketakutan. Ia mencoba menjawab, tetapi suaranya tercekat dan tubuhnya terpaku di tempat. Bayi itu terus menangis, tangisannya memekakkan telinga. Perlahan, tangisan itu berubah menjadi tawa yang menyeramkan. Tawa yang sama seperti yang selalu ia dengar dalam mimpinya. Perempuan itu semakin mendekat dan tawa bayi itu bergema di udara seperti suara lonceng kematian. Pak Gatut ingin berlari, tetapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Ia terbangun dengan teriakan keras, memegangi kepalanya yang terasa seperti akan pecah. Hari-hari berikutnya, desas-desus tentang kondisi Pak Gatut mulai menyebar luas di desa. Sosoknya yang dulu disegani sebagai juragan kayu kini berubah drastis,
menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Warga memperhatikan tubuhnya yang semakin kurus, matanya yang cekung, dan langkahnya yang goyah. Pak Gatut yang biasa muncul dengan senyum percaya diri, kini tampak seperti seseorang yang dihantui sesuatu yang tak kasat mata. "Ada apa dengan Pak Gatut?" bisik seorang pekerja pabrik kayunya suatu pagi. "Ada yang bilang dia kena kutukan," jawab seorang lainnya sambil melirik ke arah rumah besar tempat juragan itu tinggal. Rumah itu kini tampak lebih sunyi, dengan daun-daun yang berguguran tak tersapu dan lampu-lampu yang jarang menyala. Pak Gatut yang biasanya mengabaikan semua gosip, kini merasakan beban isolasi sosial itu. Warga yang dulu menghormatinya kini berbicara di belakangnya, dan pekerja-pekerjanya mulai menjaga jarak. Malam-malamnya menjadi semakin berat. Suara tangisan bayi yang selama ini hanya datang dalam mimpinya kini mulai terdengar bahkan saat ia terjaga. Tangisan itu bergema di sudut-sudut rumahnya, menyeruak dari bayangan hingga seolah memenuhi seluruh ruang. Ia tidak bisa tidur, ia tidak bisa makan. Setiap makanan yang masuk ke mulutnya terasa hambar dan tubuhnya seperti kehilangan kekuatan dari hari ke hari. Perlahan ia merasa dirinya kehilangan kendali atas pikirannya. Pak Karna yang mendengar tentang keadaan Pak Gatut hanya tersenyum kecil saat berbicara dengan Bagus dan Nia. "Karma sedang bekerja," katanya dengan nada datar. "Tinggal tunggu waktu sampai dia mengakui semuanya." Bagus menatapnya dengan ekspresi penuh amarah yang tertahan. "Apa dia akan benar-benar menyesal, Pak?" tanyanya dengan suara serak. Pak Karna menghela napas panjang. "Jika tidak," katanya tegas, "alam akan mengambil sisa hidupnya. Tidak ada yang bisa lari dari konsekuensi perbuatannya." Nia, yang selama ini diliputi duka, untuk pertama kalinya merasa ada sedikit rasa lega. Ia tahu bahwa anaknya tidak akan kembali, tetapi keadilan, meski dalam bentuk yang aneh dan mengerikan, mulai terlihat. Malam itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Awan tebal menggantung rendah seperti menyembunyikan sesuatu yang berat. Di halaman rumah Bagus, Pak Karna kembali duduk bersila di atas tikar lusuh. Ia mengenakan kain hitam yang sudah pudar warnanya, sementara di depannya dupa menyala mengeluarkan asap putih tipis yang membumbung perlahan ke udara malam. Aroma cendana yang pekat bercampur dengan hawa dingin yang menusuk. Pak Karna menatap Bagus dan Nia dengan tatapan tajam. "Dengarkan baik-baik," ujarnya dengan suara tegas. "Ritual ini akan memanggil sosok yang telah terzolimi. Arwah bayi itu akan menunjukkan kebenaran kepada sang pelaku. Tapi kalian harus siap dengan segala akibatnya. Tidak ada yang bisa kembali seperti semula setelah ini." Bagus dan Nia yang duduk bersimpuh tak jauh dari Pak Karna saling bertukar pandang. Air mata Nia sudah mengering, tetapi kesedihan yang terukir di wajahnya masih jelas terlihat. Bagus mengepalkan tangan, berusaha menahan amarah dan rasa sakit yang telah lama ia pendam. Pak Karna mulai melantunkan mantra. Suaranya berat, seolah menggema di udara malam. Kata-kata yang ia ucapkan terdengar seperti alunan kuno yang menggetarkan hati. Suasana di sekitar mereka perlahan berubah. Angin dingin bertiup tiba-tiba, membawa aroma tanah basah dan daun kering yang membaur dengan bau dupa. Dari asap yang membumbung, bayangan mulai terbentuk. Semula samar, tetapi perlahan menjadi lebih jelas. Sosok kecil yang menyerupai tubuh bayi. Nia menahan napas, tangannya mencengkeram erat lengan Bagus. Sementara itu, di rumah Pak Gatut, suara tangisan bayi kembali terdengar memecah keheningan malam. Kali ini, suara itu begitu jelas, seperti berasal dari dalam kamar tidurnya sendiri. Pak Gatut terbangun dengan teriakan tertahan, keringat bercucuran dari tubuhnya. Napasnya terengah-engah
Matanya liar mencari asal suara itu, tetapi seperti sebelumnya tidak ada siapapun di sana. Tidak mungkin, gumamnya dengan suara bergetar. Ia menekan kedua tangannya ke telinga mencoba mengusir suara itu, tetapi tangisan itu semakin nyaring. Tangisan bayi itu memenuhi ruangan, menggema di dalam kepalanya. Pak Gatut turun ke lantai bawah dengan langkah terburu-buru. Wajahnya penuh keringat dan tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi suara tangisan itu terus mengikutinya, semakin keras, semakin menusuk telinga. Bahkan ketika ia menutup telinga dengan kedua tangannya, suara itu tetap terdengar, seolah-olah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Desperasi menguasainya dan ia berlari keluar rumah menuju gudang kayu yang terletak di belakang pekarangan. Ketika ia membuka pintu gudang, hawa dingin menyeruak, menusuk langsung ke tulangnya. Gudang itu biasanya berbau kayu dan debu, tetapi malam itu udara di dalam terasa berat, penuh dengan aroma lembab seperti hutan basah. Ia menatap tumpukan kayu yang disusun rapi di sudut ruangan, tetapi di balik tumpukan itu, bayangan pohon-pohon besar tampak seperti bergerak melambai ke arahnya dengan perlahan. "Mengapa kau mengambil yang bukan milikmu?" Suara itu terdengar lagi, tetapi kali ini bukan tangisan bayi. Itu adalah suara perempuan, suara yang menyerupai Nia, berbisik di telinganya, tetapi menggema di seluruh ruang. Suaranya lembut, namun penuh amarah, seolah-olah berasal dari sesuatu yang tidak akan pernah memaafkan. Pak Gatut tersungkur ke lantai, tubuhnya menggigil, dan ia mulai meracau, mengigau meminta maaf kepada sesuatu yang tak kasat mata. Ia memeluk lututnya, bergumam tak henti-henti, "Maafkan aku. Aku tidak tahu. Aku hanya ingin bertahan." Namun suara itu tidak menjawab, hanya menyisakan hening yang menakutkan hingga tangisan bayi itu kembali bergema. Kali ini lebih keras daripada sebelumnya. Keesokan harinya, kabar mengejutkan mulai menyebar di desa. Para pekerja di perusahaan kayu milik Pak Gatut satu persatu berhenti bekerja, membawa cerita-cerita aneh yang membuat bulu kuduk meremang. Beberapa dari mereka mengaku mengalami mimpi buruk setelah menebang pohon di hutan. "Hutan ini seperti hidup," ujar salah satu karyawan yang masih tersisa. "Aku melihat pohon-pohon yang kami tebang kembali berdiri di mimpiku. Mereka menatapku seolah marah." Pak Gatut, meski putus asa, mencoba mempertahankan perusahaannya. Namun ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang menghukumnya. Kehidupan yang dulu penuh dengan kemewahan kini berubah menjadi kehampaan. Rumah besar yang dulu ramai dengan tawa kini hanya diisi oleh isak tangis seorang pria yang hidup dalam ketakutan. Malam-malamnya menjadi neraka dan siangnya tidak lebih baik. Di malam terakhir Pak Karna menyelesaikan ritualnya di rumah Bagus dan Nia. Setelah berminggu-minggu memandu mereka melalui duka dan keadilan, ia menyalakan dupa terakhir. Aroma pekat itu memenuhi ruangan, sementara Nia dan Bagus duduk diam, menyaksikan sosok tua itu melantunkan doa-doanya. "Balasan terakhir telah dimulai," kata Pak Karna, matanya menatap api kecil di depan dupa. "Sekarang dia akan menghadapi keadilan alam, dan alam tidak pernah salah." Di rumah besar itu, Pak Gatut yang sudah kehilangan akal sehatnya berjalan menuju gudang kayu dengan langkah gontai. Ia membawa lampu minyak yang menyala redup, tangan gemetar menggenggamnya erat. Gudang itu gelap dan dingin, tetapi ia merasa harus ke sana, meski ia tidak tahu apa yang sedang ia cari. Saat ia membuka pintu, ruangan itu tampak berbeda. Tumpukan kayu di dalamnya terlihat seperti bergerak perlahan, seolah-olah bernapas. Ketika ia melangkah masuk, hawa dingin semakin pekat.
Di tengah tumpukan kayu, bayangan besar muncul, membentuk sosok yang menyerupai pohon dengan cabang-cabang yang merangkul, seperti lengan raksasa. Bayangan itu tampak hidup, dan di dalam kegelapan itu, tangisan bayi terdengar lagi. Kali ini begitu dekat hingga terasa menusuk. Pak Gatut berteriak, tetapi suaranya hilang di telan ruang. Ia mencoba lari, tetapi kakinya terpaku di tempat, seolah-olah akarnya sendiri telah menjalar ke tanah. Tumpukan kayu di sekitarnya tampak bergerak, menyusun diri, menjadi lingkaran yang perlahan menutup. Ia merasa kayu-kayu itu menekan tubuhnya, mencengkeram dengan kuat, hingga ia tidak bisa bergerak. Malam itu, suara tangisan bayi di gudang perlahan mereda, digantikan oleh keheningan yang kelam. Keesokan paginya warga desa menemukan tubuh Pak Gatut di dalam gudang kayu. Tubuhnya telah membusuk meski baru 1 malam berlalu. Tumpukan kayu di sekitarnya membentuk lingkaran aneh, seperti pelukan dari pohon-pohon yang dulu ia tebang. Berita kematiannya menyebar dengan cepat, dan warga desa yang mengetahui cerita di balik tragedi itu berbisik-bisik menyebutnya sebagai hukuman dari alam, karma yang tak terhindarkan. Bagus dan Nia mendengar kabar itu dengan perasaan campur aduk. Nia menundukkan kepala. Suaranya hampir tidak terdengar ketika ia berkata, "Anak kita telah mendapatkan keadilan." Air matanya mengalir pelan, tetapi kali ini bukan tangisan duka, melainkan kelegaan. Pak Karna yang berdiri di dekat mereka tersenyum kecil, sebuah senyuman yang mengisyaratkan kepuasan atas penyelesaian ini. "Karma sudah selesai," katanya tenang. "Kini kalian bisa melanjutkan hidup tanpa beban." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kehilangan anak mereka, Bagus dan Nia duduk berdua di ruang tamu, saling menggenggam tangan. Dalam diam, mereka merasakan kelegaan yang sulit dijelaskan, meski luka di hati mereka tidak akan pernah sepenuhnya sembuh. Keheningan malam membawa ketenangan yang telah lama hilang dari rumah kecil itu. Mereka tahu keadilan telah ditegakkan dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Hari-hari berikutnya, cahaya matahari yang masuk melalui jendela rumah sederhana mereka terasa berbeda. Pagi itu, sinar hangat menembus tirai tipis, menyentuh setiap sudut ruangan dengan lembut. Suara burung berkicau di kejauhan, seperti membawa pesan baru dari alam. Kehidupan yang sempat dirundung duka kini perlahan menyambut harapan. Nia berdiri di depan pintu rumah, menatap keluar ke arah pepohonan yang bergoyang pelan tertiup angin. Tangannya mengusap lembut perutnya yang mulai membesar. Perasaan yang bercampur aduk memenuhi dadanya. Ia merasa takut sekaligus bahagia, seperti berada di persimpangan antara masa lalu dan masa depan. "Mas," ucapnya pelan sambil menoleh ke arah suaminya. Senyum kecil terukir di bibirnya, tetapi air mata jatuh perlahan di pipinya. "Aku takut, sekaligus bahagia." Bagus yang sedang menyiapkan sarapan di dapur kecil mereka menghentikan pekerjaannya dan mendekati Nia. Ia menggenggam tangan istrinya dengan penuh kelembutan, matanya menatap Nia dengan tatapan penuh cinta. "Aku juga, Nia," katanya, suaranya penuh keyakinan. "Tapi kali ini kita akan menjaga semuanya dengan lebih baik. Tidak ada lagi yang akan mengambil kebahagiaan kita." Setelah kepergian Pak Karna, banyak hal berubah dalam hidup mereka. Lelaki tua itu meninggalkan pesan terakhir yang terus terngiang di benak Bagus. Kehidupan itu tentang memberi, bukan mengambil. Jangan biarkan kegelapan menghentikan cahaya yang kalian miliki. Pesan itu menjadi pedoman baru bagi mereka untuk bangkit dari keterpurukan. Bagus mengambil keputusan besar. Ia berhenti bekerja di perusahaan kayu. Sebagai gantinya, Bagus mulai merintis usaha kecil di desa, membuat kerajinan tangan dari kayu bekas yang ia kumpulkan sendiri dari hutan. Usaha itu sederhana, tetapi penuh dengan kerja keras dan harapan. Nia pun mulai terlibat, membantu menjual hasil kerajinan Bagus di pasar desa.
Perlahan senyum yang sempat hilang dari wajah Nia kembali menghiasi hari-hari mereka. Setiap hari mereka bekerja bersama, membangun kehidupan baru yang jauh dari bayang-bayang masa lalu. Waktu berlalu, luka yang dulu begitu dalam kini hanya menjadi kenangan. Nia kembali mengandung, dan kali ini tidak ada mimpi buruk, tidak ada firasat kelam. Setiap malam Bagus dan Nia berdoa bersama, memohon perlindungan untuk anak yang akan lahir. Doa mereka sederhana, tetapi penuh dengan harapan dan keyakinan. Di bulan ke-9 Nia melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat di sebuah puskesmas kecil di desa. Tangisan bayi itu menggema di ruangan sederhana, tetapi bagi Bagus dan Nia, suara itu adalah simfoni kebahagiaan yang telah lama mereka tunggu. Air mata kebahagiaan membanjiri wajah Bagus saat ia pertama kali melihat putranya. Ia menatap Nia yang terbaring lemah dengan senyuman penuh rasa syukur. "Terima kasih Nia," katanya dengan suara bergetar, mengecup kening istrinya yang berkeringat. "Kau adalah yang paling berharga dalam hidupku, juga anak kita." Nia meski lelah tersenyum lembut sambil menatap bayi mereka yang terbungkus kain hangat di pelukannya. Matanya penuh dengan cinta tetapi juga kelegaan yang mendalam. "Tidak Mas," jawabnya dengan nada pelan hampir seperti bisikan. "Kita sama-sama berarti untuk satu sama lain. Anak ini adalah bukti cinta dan kekuatan kita." Rumah kecil Bagus dan Nia kini kembali dipenuhi kebahagiaan. Bayi mereka menjadi cahaya baru yang menerangi hari-hari mereka. Kehilangan yang pernah mereka alami tidak sepenuhnya hilang, tetapi kehadiran bayi itu membawa harapan baru, sebuah pengingat bahwa kehidupan selalu memberikan kesempatan untuk memulai kembali. Nia dan Bagus berjanji dalam diam maupun doa bahwa mereka akan melindungi keluarga kecil mereka dengan segenap jiwa dan raga. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.